Ada istilah yang cukup populer kita dengar. Istilah itu adalah, diam itu emas. Artinya, lebih baik diam tak berbicara daripada berkata-kata tetapi menyakitkan hati orang lain. Diam di sini berarti menahan diri dari berkata-kata buruk, dusta, hingga fitnah. Tentu akan didapatkannya dampak positif bila ia diam daripada berkata-kata yang tajam. Namun, jika ia mampu berkata-kata baik, maka berbicara itu berlian. Sahabat, kaki yang tersandung bisa sembuh secara perlahan. Namun, apabila lidah yang tersandung, maka seseorang bisa mati karenanya. Lisan yang tidak terjaga bisa membuat huru-hara dan masalah yang besar. Tak heran memang menjaga lisan ini perkara yang teramat berat. Barang siapa mampu menjaga ucapannya dengan baik, maka hadiahnya tak tanggung-tanggung, yakni surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Dari Sahal bin Sa'id, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga sesuatu yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, kuberikan kepadanya jaminan masuk surga. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadits tersebut, maksud dari sesuatu yang ada di antara dua janggutnya adalah mulut lisan. Kemudian arti dari sesuatu yang ada di antara dua kakinya, yakni kemaluan. Perlu diingat perkara lisan dan kemaluan ini memang perkara yang teramat penting. Di dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa lisan ada kaitannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kiamat. Di dalam hadits tersebut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa seseorang yang terpatri iman di dalam hatinya maka harus berupaya berkata-kata baik. Namun, jika ia tak mampu berkata baik, maka lebih baik diam. Berpikir dulu sebelum bicara. Sahabat, ada hal yang harus kita perhatikan sebelum berbicara, yakni memikirkannya terlebih dahulu. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menyampaikan bahwa sebelum berbicara, maka hendaklah dipikirkan dahulu. Apabila yang akan diucapkannya mengandung hal-hal yang buruk, merugikan, dan mengandung hal-hal yang mudarat maka lebih baik ditahan dengan tidak membicarakannya. Namun, apabila yang akan diucapkannya tidak buruk, maka bisa diucapkan. Memang seharusnya orang yang memiliki akal, selayaknya lebih banyak diam dibanding memperbanyak berbicara. Mengapa? Karena ternyata lebih banyak orang menyesal karena berbicara dan sedikit yang menyesal karena diam. Sementara itu, orang yang paling celaka dan paling besar mendapat musibah adalah yang paling banyak berbicara tanpa berpikir. Menjaga muslim lainnya dari lisan. Sahabat, sebagai seorang yang beriman, kita harus memastikan muslim lain selamat dari lisan kita. Hal ini adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadits Bukhari berikut ini, seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Oleh karena itu, kita harus berupaya menjaga keselamatan orang lain dari bahaya lisan yang ditimbulkan oleh kita. Jika kita tak mampu berkata-kata baik, maka lebih baik diam.
Dan ingat untuk selalu berpikir terlebih dahulu sebelum melontarkan kata-kata. Kata-kata di sini tak hanya langsung lewat lisan saja, akan tetapi juga lewat tulisan, misalnya lewat media sosial dan sejenisnya. Mengingat kata-kata dalam tulisan pun sama berbahayanya seperti kata-kata yang meluncur langsung melalui lidah kita. Lisan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Sahabat, sebelum berbicara, pikirkanlah juga ayat berikut ini. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Ya, apa yang kita ucapkan melalui lisan kita, apa yang kita ucapkan melalui tulisan kita, maka kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketahuilah bahwa akan selalu ada malaikat rokib dan atid yang akan mengawasi gerak-gerik kita sekaligus mencatat segala amal yang kita perbuat. Tiada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf, ayat 18.